teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa kabarnya? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kenikmatan kita untuk bertadabbur Al-Quran ya selama 9 episode serial Bangkit dan Runtuhnya Israel ini akan mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jalan kita menuju kebaikan, meningkatkan amal soleh, meningkatkan pengetahuan kita tentang substansi wahyu yang Allah wahyukan di dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ini bukanlah tantangan yang kecil. Tantangan, challenge, atau apapun namanya yang dihadapi oleh umat Islam ya sepanjang perjalanan sejarahnya dari kerasulan Muhammad SAW sampai hari kiamat, itu tantangan yang paling besar adalah tantangan peradaban ketika umat Islam harus berhadapan dengan peradaban Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, dalam beberapa episode sebelum ini kita sudah terangkan bagaimana Bani Israel ini tidak dibinasakan oleh Allah, tidak dihancurkan secara kontan dan langsung, serta kebinasaan yang total, ya, tidak tersisa lagi mereka, tidak. Sebab apa? Ini adalah merupakan bagian dari ujian untuk umat Rasulullah SAW, karena umat Nabi Muhammad adalah umat terakhir, umat akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Maka challenge yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini adalah yaitu berbagai perilaku buruk, tabiat yang jahat, karakter yang negatif, ya, serta keyakinan-keyakinan yang menyimpang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kitabnya, terhadap Rasulnya. Dan ini yang harus menjadi tantangan kita semua. Bagaimana kita menghadapi ini dengan istiqamah, berpegang teguh kepada manhaj yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Di episode terakhir ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berbicara tentang persoalan Masjidil Aqsa dan kehancuran Israel yang terakhir, ya, di atas muka bumi ini menjelang Yaumil Qiyamah. Yang itu telah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, surat Bani Israel, ya, yang diturunkan pada periode Makkah, periode Makkiyah, di mana Allah menetapkan dimulai dari ayat 4. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin waj'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tabbira. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bicara tantangan peradaban Yudeo-Kristian, ya, terhadap peradaban Islam ini sepanjang sejarahnya. Dan ini yang menjadi perbincangan para ahli-ahli, sejarawan, para cendekiawan, ya, para ahli tafsir, ya, bukan untuk kita mencari-cari lawan, mencari-cari musuh, tidak. Hasya lillah. Tetapi memang, ya, yang menjadi tantangan umat Islam ini baik secara militer, pemikiran, peradaban, ya, ilmu pengetahuan, memang itu adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Ya, nilai-nilai pandangan hidup, apakah berdasarkan pandangan hidup kita ini Islamic worldview, pandangan alam Islam, atau berdasarkan pandangan hidup yang disebarkan oleh peradaban Yudeo-Kristian, ya, peradaban Yahudi dan Kristiani. Mereka memiliki pandangan hidup, worldview. Nah, inilah yang kemudian mengalami benturan nilai, benturan peradaban nilai yang terjadi secara sepanjang masa dan bersifat abadi. Ini yang disebut dengan the perpetual clash of worldview between
Islamic worldview and Judeo-Christian worldview. Inilah tantangan atau benturan yang bersifat abadi dan kekal antara pandangan hidup Islam dengan pandangan hidup Judeo-Christian. Dan ini semua termaktub dalam Al-Quran. Jadi sejak episode awal kajian kita ini sampai akhir ini, itu semua berbicara tentang itu. Kalau kita ingin menyatukannya dalam sebuah kerangka paradigma berpikir yang besar. Ya, teman-teman dirahmati Allah. Mari kita lihat apa persoalan Masjidil Aqsa ini yang menjadi agenda utama umat Islam. Ya, sepanjang sejarahnya. Siapa yang memuliakan Masjidil Aqsa, siapa yang menguasai Masjidil Aqsa dan kota Baitul Maqdis, kota Al-Quds, maka dia adalah penguasa dunia. Dan itu terbukti. Romawi ketika menguasai Baitul Maqdis, dia menjadi penguasa dunia. Yunani menjadi penguasa dunia. Persia ketika menguasai Romawi, dia kuat menguasai dunia. Peradaban Islam sepanjang kurun sejak ditaklukkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, maka peradaban Islam itu memimpin peradaban dunia. Ya, sampai terjadi perang salib pada tahun 1187 Masehi. Lalu kemudian setelah dikalahkan tentara Islam ini oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang Hittin tahun 1187 Masehi, maka kembalilah peradaban Islam itu memimpin dunia ini sampai kejatuhannya pada tahun 1917. Ya, subhanallah. Nah, teman-teman dimakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini perjalanan yang panjang. Kalau kita lihat sejarah, runtutan sejarahnya ya. Bagaimana Islam ini membersihkan atau melakukan futuhat, penaklukan Baitul Maqdis. Itu terjadi pada tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi. Ya, setelah umat Islam membebaskan negeri Syam, membebaskan negeri Persia, ya, maka kemudian Umar memerintahkan sahabat Rasul Aminul Ummah, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, untuk memimpin pasukan ya menuju Palestina, menuju Baitul Maqdis, ya, antara kaum muslimin dan Romawi, ya. Romawi yang saat itu berkuasa di Baitul Maqdis, Kaisar Heraklius, ya, mempertahankan mati-matian Baitul Maqdis itu. Nah, akhirnya mereka menyerah ya dengan syarat. Dan syarat itulah yang kemudian ditulis ya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah kaum muslimin, dan beliau yang hadir langsung untuk menerima penyerahan kota Baitul Maqdis, dan beliau yang mendirikan sholat pertama kali, menyelenggarakan sholat Jumat pertama kali di Masjid Al-Aqsa, ya, dan beliau menerima kunci kota Yerusalem itu dari uskup atau patriark Soporinus, ya. Ini diriwayatkan dalam banyak kitab. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan ijma para sejarawan, ya, sangat terkenal. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya sampai memimpin satu ekspedisi, ya, utusan negara, ya, beliau ini memimpin delegasi resmi, delegasi kekhalifahan untuk menerima, saking pentingnya Baitul Maqdis ini, itu harus ya khalifah sendiri yang turun tangan. Karena ini adalah masjid kiblat pertamanya umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Dan wasiatnya Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, agar negeri ini dibebaskan, agar Masjidil Aqsa masuk ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ya, maka Khalifah Umar bin Khattab menyadari itu, dan menyadari pentingnya, sentralnya Masjidil Aqsa dalam peradaban Islam itu. Karena Rasulullah SAW menjadikan ya 3 masjid ini sebagai tempat kota suci yang paling sakral bagi umat Islam, ya, yang tidak boleh diganggu, yang tidak boleh dikotori, tidak boleh diinjak-injak kehormatannya. Ya, ini adalah garis merah, karena dia adalah merupakan warisan spiritual, ya, kota suci bagi umat Islam. Meskipun ya khusus untuk Makkah Madinah tidak boleh sama sekali ada orang non Muslim tinggal di situ, tetapi untuk Baitul Maqdis, ya, kota Baitul Maqdis itu sendiri boleh umat non-muslim tinggal di dalamnya, tetapi tidak boleh masuk dalam Al-Haram Al-Quds Asy-Syarif,
yaitu area yang luasnya 14,4 hektar atau 144.000 meter persegi. Nah, itu murni suci ya, dan tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau di sekitarnya boleh. Itu yang disebut dengan Baldah Al-Qadimah, Old City of Jerusalem. Ya, di situ ada Nasrani, di situ ada Yahudi, ya. Silakan hidup berdampingan. Ya, secara koeksistensi damai, berdamai dengan kaum muslimin, tidak saling mengganggu. Ya, memberikan toleransi. Itu yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan perjanjian Umar, Al-Uhdah Al-Umariyah, yang ditulis atau Uhdah Ilya, ya, dari Khalifah Umar kepada penduduk Kristiani dan Yahudi di wilayah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum beliau sampai ke Baitul Maqdis memimpin delegasi negara resmi, ya, beliau berkhutbah ya di wilayah. Ketika sampai di daerah Jabiyah, beliau berkhutbah, ya, luar biasa. Ayyuhan nas, aslihu sarairakum tuslih alaniyatukum. Wahai sekalian manusia, perbaikilah hati kalian, dalaman kalian, jeroan jiwa hati kalian itu. Niscaya ya, Allah akan memperbaiki tampilan fisik luar kalian. Ya, kalau hati kita baik, semuanya akan jadi baik. Ya'malu li akhiratikum takfu amra dunyakum. Ya. Beliau berpesan, bekerjalah kalian untuk akhirat, maka seluruh perkara urusan dunia kalian akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna man aradal jannah falyaltazimil jamaah. Ketahuilah, siapa yang ingin masuk surga, hendaklah dia bersama jamaah, bersama atau bersatu dalam jamaah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu senang dengan orang yang suka menyendiri. Wa huwa ma'al itsnaini ab'ad, kalau sudah berdua setan itu menjauh. Ya, wala yakhluwanna ahadukum bimra'ah fa inna syaitana thalithuhuma. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian itu ya berkhalwat dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, karena setan itu adalah orang ketiganya. Wa man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Siapa orang yang gembira dengan kebaikan yang berhasil dilakukannya dan merasa buruk atau merasa sakit kalau dia melakukan keburukan, maka dia adalah orang yang beriman. Maka oleh sebab itu beliau Umar bin Khattab setelah itu tiba di Baitul Maqdis dan menyalami atau disambut oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan beliau memberikan perjanjian kepada kaum Nasrani yang tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian beliau masuk ke Masjidil Aqsa dari pintu yang dimasuki dahulu oleh Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Lalu beliau bersolat tahiyatul masjid di mihrabnya Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian beliau memimpin solat, ya, menjadi imam solat, ya, pada solat subuh keesokan harinya. Di rakaat pertama membaca surat Shad, ya. Kemudian di rakaat kedua membaca surah Bani Israel. Subhanallah. Lalu beliau datang pergi ke tempat Jabal Sakhrah, tempat pijakannya Nabi SAW Mi'raj, ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, di Sakhrah itu yang sekarang menjadi Qubbat Sakhrah, ya, apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil atau membersihkan tanah-tanah, debu-debu di Sakhrah itu dengan sorban beliau. Ya, maka kemudian beliau membersihkan tempat itu yang tadinya itu menjadi tempat sampah. Ya, subhanallah, itu betapa rendah hatinya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah saya bisa sebutkan perjanjian Umariyah yang ditulis langsung, ya, oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Inilah perjanjian yang diberikan oleh hamba Allah, yaitu Umar. Ya, hamba Allah. Dia menyebut dirinya hamba Allah sebagai pemimpinnya orang-orang beriman, ya, diberikan kepada penduduk Ilya minal aman, ya, berupa keamanan diri, keamanan nyawa, keamanan harta, keamanan harga,
kehormatan diri keluarga dan sebagainya, ya. A'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim wa likanaisihim wa sulbanihim. Ya, Umar bin Khattab memberikan jaminan rasa aman untuk jiwa mereka, untuk harta mereka, untuk gereja-gereja mereka, untuk salib-salib mereka. Saqimiha wa bari'iha wa sa'iri millatiha. Baik yang termasuk orang yang sakit maupun orang yang sehat. Dan semua penduduk di situ. Innahu latuskanu kana isuhum. Ya, tidak boleh gereja-gereja Nasrani itu diserobot, ya, dijadikan tempat tinggal oleh kaum muslimin. Wala tuhdam, tidak boleh dihancurkan. Wala yuntaqasu minha, tidak boleh dikurangi. Ya, mau diserobot dikurangi bagi setengah, ya, lahan, nggak bisa. Atau ornamen-ornamen diganti, nggak boleh. Ya, la yuntaqasu minha, wala min khairiha, wala min sulbihim, wala min syai'in amwalim. Subhanallah. Ya, kebaikan yang ada di tanah Baitul Maqdis tidak boleh juga dikurangi. Ya, termasuk harta mereka. Wala yukrahuna ala dinihim. Mereka tidak boleh dipaksa untuk pindah agama, ya. Subhanallah. Wala yudarru ahadun minhum. Ya, dan tidak boleh mereka ini disakiti. La yaskunu bi Ilya mahum ahadun minal yahud. Ya, tidak boleh tinggal di kota Al-Quds ini, Yerusalem ini, bersama mereka seorang pun dari Yahudi. Karena Umar tahu Yahudi ini tidak akan pernah bisa berdamai dengan Kristen, dengan Nasrani di Baitul Maqdis. Dan juga tentu Sayyidina Umar sebagai pengikut atau murid setia Rasulullah SAW sadar betul, tahu betul sejarahnya bagaimana Yahudi dulu di Madinah. Dari mereka melakukan pemberontakan, ya, di Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, sampai di Khaybar, diusir oleh Rasulullah SAW, keluar dari Jazirah Arabia. Tahu betul perangai Yahudi, nggak boleh tinggal di Ilya ini. Subhanallah. Wa ala ahli Ilya ayyu'tul jizyah. Ya, kama tu'ti ahlul madain. Dan penduduk Ilya Baitul Maqdis ini wajib, ya, membayar jizyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wa alaihim ayyukhriju minhar rum wal lusus. Ya, mereka berkewajiban untuk mengusir, mengeluarkan, ya, tentara-tentara Romawi dan para pencuri. Ya, subhanallah. Ya, ini sepanjang, ya. Intinya adalah tadi di awal-awal itu. Wa ala ma fi hadzal kitab ahdullah. Di akhir itu, ya, beliau menulis apa? Di atas kertas inilah, ya, di atas tulisan inilah, ya, aku tetapkan ahdullah. Itu adalah perjanjian dari Allah Ta'ala. Wa zimmatu rasulihi, jaminan dari Rasulnya SAW. Wa zimmatul khulafa, dan ini adalah jaminan yang akan berlaku terus. Siapapun pemimpinnya, siapapun khalifahnya, dia harus tunduk kepada syarat ini. Wa ummatul mu'minin, dan umat orang-orang beriman, idza a'tau alladhi alaihim minal jizyah, akan berlaku terus sepanjang masa selama penduduk Ilya ini membayar jizyah. Kataba sanata 15 lil hijrah, syahida ala dhalika Khalid bin Walid wa Abdurrahman bin Auf wa Amr bin Al-As wa Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Perjanjian ini ditulis pada tahun 15 Hijriah. Saksinya siapa? Khalid ibn Walid satu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahu Akbar. Nah, sejak tahun 15 Hijriah, sejak tahun 636 Masehi, itulah Palestina merupakan kota atau negeri Islam dan murni Arab. Karena orang Kristennya di sana itu Kristen Arab, bukan Kristen yang impor dari Romawi, ya, dari Roma, baik Romawi Timur maupun Romawi Barat. Enggak, itu Kristen ini Kristen Arab semua. Ya, bukan Kristen dari Eropa. Jadi ini Kristen Timur, ya. Teman-teman dirahmati Allah. Jadi yang disebut dengan, kenapa Palestina biasa disebut dengan istilah Arabia Islamiyah? Pertama adalah kota Arab, karena memang warganya adalah warga bangsa Arab, bahasa Arab, ya. Islamiyah, kenapa disebut Islamiyah? Karena di situ inti daripada Baitul Maqdis adalah Masjidil Aqsa, dan itu adalah situs Islam. Kalaupun ada gereja Kanisatul Qiyamah dan sebagainya, itu tidak menjadi inti dari kota Baitul Maqdis. Ya, makanya disebutnya Arabiyah Islamiyah.
ya, sampai datang terjadilah perang salib yang pertama tahun 1099 Masehi. Ya, itu kemudian direbut, ya, dijajah oleh tentara salib dari Eropa sampai tahun 1187, ya, teman-teman dirahmati Allah. Pada saat itulah, pada tanggal 25 Rabiul Tsani, ya, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani. Jadi 25 Rabiul Tsani tahun 583 Hijriah, umat Islam memenangkan pertempuran untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Dan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis, masuk ke sana dan menyelenggarakan sholat pertama pada hari Jumat tanggal 27 Rajab tahun 583 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1187. 583 Hijriah, ini 1187 Masehi, ya. Jadi itu tanggalnya 27 Rajab 583 Hijriah, ya, bertepatan dengan 12 Oktober 1187 Masehi. Teman-teman dirahmati Allah, nah, mulai saat itulah ada upaya-upaya untuk merebut Baitul Maqdis. Ya, setelah kaum tentara salib dari Eropa ini agresor penjajah, mereka itu tidak disenangi. Ya, mereka penjajah tidak disenangi, walaupun sama-sama Kristen, tapi tidak disenangi oleh bangsa Arab yang beragama Kristen, karena Kristen Arab ini Kristen Timur. Ya, tidak suka, ya, bahkan mereka saling memusuhi dan membunuh saudaranya sendiri walaupun beda aliran gerejanya. Ya, maka mereka tidak mendapatkan dukungan walaupun mereka itu mengatasnamakan salib, mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan Yesus. Nah, selain tentara salib itu, ada upaya-upaya untuk menggoyang Baitul Maqdis yang dilakukan oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan, ya, pemimpin Mongol itu menghancurkan Baghdad tahun 1258 dan berupaya untuk menguasai negeri Syam. Tapi di negeri Syam, ya, di daerah Ain Jalut, di lembah Yordania, ya, mereka dihancurkan oleh panglima atau Sultan Al-Muzaffar, ya, Qutus, ya, Sultan Qutus, ya, Saifuddin Qutus, ya, itu dari Raja Mamluk di Mesir. Nah, itu maka saat itulah praktis mulai dari tahun 1258 sampai kurang lebih 2,5 abad berikutnya, itu Baitul Maqdis itu dikuasai atau di bawah kendali wilayah Kesultanan Mamalik di Mesir. Baru tahun 1517, setelah Kesultanan Mamalik Mesir itu mengalami kelemahan dan kemunduran, ya, mereka kemudian dikalahkan, ya, ditaklukkan oleh Sultan Ottoman, ya, yaitu Sultan Salim I pada tahun 1517 Masehi dalam perang Maraj Dabek, sehingga wilayah Syam, wilayah Mesir masuk menjadi wilayah kegubernuran Ottoman Turki. Nah, sehingga Baitul Maqdis pun berada di bawah otoritas, di bawah pemerintahan Ottoman Turki dari tahun 1517 sampai 1917, ketika Kesultanan atau Kekaisaran Osmaniyah di Turki kalah dalam Perang Dunia yang pertama. Disitulah lalu kemudian pada tanggal 9 Desember 1917, ya, Inggris yang menang Perang Dunia pertama, ya, di bawah pimpinan Jenderal Allenby, itu masuk ke kota Al-Quds, ya, dan melalui pintu, ya, Al-Khalil, beliau mengatakan, ya, orang ini mengatakan, sekarang berakhirlah perang salib itu. Jadi mereka menganggap itu bagian dari perang salib. Ya, ini mengalahkan Kesultanan Ottoman Turki yang menjadi penguasa tunggal Jazirah Arabia, Afrika Utara, Asia Kecil, Asia Selatan, yang membentang luas sampai ke Eropa Timur. Itu berakhirlah perang salib karena tentara salib itu, baik yang klasik maupun yang modern, tidak bisa menembus blokade pertahanan kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan muslim, mulai dari
Kesultanan Mesir, Mamalik, ya, kemudian sampai Ottoman, sampai Saljuk, sampai kemudian Ottoman, itu mereka tidak sanggup untuk merebut Baitul Maqdis. Nah, baru di abad modern, tahun 1917, di awal abad ke-20, mereka berhasil mewujudkan itu, bahwa ini sudah berakhir perang salib. Karena Inggris waktu itu mewakili kekuatan besar Eropa, negara-negara barat, ya. Kaum Kristen, ya, berperang, ya, mengalahkan koalisi Utsmaniyah dan Jerman pada saat itu. Nah, maka secara resmi, ya, Inggris itu menduduki Baitul Maqdis, menduduki Palestina. Dan setelah itu dari tahun 1917 sampai 1948, tepatnya tanggal 15 Mei, ya, Inggris menyerahkan Palestina kepada Israel. Berdirilah negara Israel yang dideklarasikan oleh David Ben Gurion, ya, tanggal 15 Mei tahun 1948. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, terjadi kemunduran, terjadi satu peristiwa yang menyayat hati. Baitul Maqdis, kota yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, negeri Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, kiblat pertamanya umat Islam, tempat banyak sahabat Rasulullah mengabdikan dirinya untuk berjuang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang namanya itu diabadikan, ya. Distrik Al-Jarrah itu dekat wilayah perkampungan di Baitul Maqdis di Yerusalem. Makam beliau, kuburan beliau itu di situ. Yang kemarin ramai itu, Israel itu mengusir paksa keluarga, rumah-rumah warga Palestina asli, itu di dekat pemakamannya atau kuburannya Syekh atau Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang disebut dengan Hayy Asy-Syaikh al-Jarrah. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kenapa bisa demikian? Ini adalah melibatkan satu konspirasi besar, rancangan yang sudah ditetapkan sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi, ya, kelompok Zionis, ya, Yahudi ekstremis, kelompok Zionis yang berkumpul di Basel pada tahun 1897. Ya, mereka mencanangkan satu gerakan kebangkitan Yahudi. Ya, setelah mereka berhasil menyusup, mereka belajar dari umat Islam selama abad pertengahan, selama Dark Age, mereka dimusuhi oleh orang Kristen di Eropa, ya. Tetapi di Spanyol mereka dididik oleh umat Islam, mereka diterima oleh kaum muslimin, mereka hidup berdampingan umat Islam dan belajar banyak dari ilmu-ilmu peradaban Islam. Spanyol lepas dari tangan kaum muslimin, mereka hidup di mana? Di wilayah Ottoman Turki, diterima oleh Sultan Salim, Sultan Sulaiman Kanuni. Ya, mereka hidup makmur di wilayah-wilayah Yunani, di Salonik, di Asia Kecil dan di Izmir dan lain sebagainya. Ya, mereka banyak mendapatkan kedudukan yang terhormat di negara khilafah pada saat itu. Ya, maka mereka kemudian berkolaborasi. Yahudi yang ada di Eropa Barat dengan Yahudi yang ada di Eropa, yang ada di wilayah Eropa Timur, termasuk di wilayah Ottoman Turki ini, mereka berupaya untuk menghidupkan, ya, cita-cita, ya, negara nasional Yahudi yang khusus, ya, untuk etnis ras Yahudi, Bani Israel, dan khusus untuk agama Yahudi saja. Nah, teman-teman rahmat, inilah awal dari Nakbah. Apa itu Zionisme? Zionisme ini, teman-teman rahmati Allah, itu nisbahnya, ya, kaitannya dengan Gunung Zion yang terletak di selatan Baitul Maqdis, ya, Bukit Zion itu. Ya, yang dulu bukit itu ditinggali oleh rakyat atau bangsa Yabusiyun, itu bangsa Arab. Nah, ketika Nabi Daud berkuasa, ya, sebagai raja Bani Israel, Nabi Daud mengusir Yabusiyin, ya, orang-orang Arab, ya, beberapa saat, sehingga Gunung Zion itu atau Bukit Zion itu sangat sakral di mata orang Yahudi. Ya, nah, maka di situ disebutkan apa? Ya, Sohyuniyah atau Zionisme itu apa? Itu adalah satu impian, cita-cita bangsa Israel, bangsa Yahudi untuk
ya, bertemunya atau berkumpulnya bangsa Yahudi di seluruh dunia, ya, itu dari seluruh dunia, itu di Palestina. Dan mereka ingin mengembalikan eksistensi negara Yahudi dan ingin mengembalikan merekonstruksi bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan oleh Raja Solomon dan mendirikan, ya, tahta kerajaan Daud, kerajaan David di Al-Quds untuk kedua kalinya. Jadi ini mereka berusaha untuk itu. Jadi itu arti Zionisme. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merealisasikan cita-cita ambisi Yahudi untuk menguasai Palestina dan menjadikan wilayah Palestina itu sebagai pusat dari kekuasaan atau negara Yahudi. Dengan simbolnya mereka akan mendirikan kembali Haikal Sulaiman di atas lokasi Masjid Al-Aqsa untuk mereka melakukan, ya, syiar-syiar, ritual-ritual ibadah setan mereka itu. Nauzubillah min zalik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ini adalah satu ideologi, suatu fikrah yang sudah lama tertanam dalam diri mereka. Ya, mereka itu ditanamkan cita-cita kembali ke negeri ini. Ya, itu sudah lama, bukan di abad modern saja. Itu sejak, ya, ketika kerajaan Israel itu hancur oleh bangsa Asuria, ya, Asuriyin, itu tahun 721 sebelum Masehi. Kemudian setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, tahun 586 sebelum Masehi, ya, dan Yahudi itu menjadi tawanan, ya, menjadi budak di Babilonia. Sejak saat itulah mereka menanamkan cita-cita untuk bisa kembali, karena mereka tidak berhasil. Jadi kekuasaan Daud, Sulaiman di Baitul Maqdis tidak bertahan lama, cuma sebentar. Ya, setelah itu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda juga setelah itu tidak lama, berapa ratus tahun. Intinya dalam dokumen, ya, yang ditulis oleh para pakar ulama, ya, dalam konferensi internasional untuk Munasaratul Quds di Al-Azhar itu, kekuasaan Yahudi, ya, bangsa Israel di Palestina itu hanya 451 tahun totalnya, tidak lebih dari itu, dari perjalanan sekian ribu tahun, ya, dari sekian ribu tahun. Ketika katakan kalau dihitung dari Nabi Yakub, ya, tahun 1900 sebelum Masehi itu masuk ke Mesir, ya, sampai abad modern. Jadi dari sekian ribu tahun itu cuma 451 tahun. Artinya mereka tidak punya kekuasaan yang kokoh di situ. Sebelum mereka datang ke Baitul Maqdis, ya, mendirikan kerajaan itu, orang-orang Arab sudah lama tinggal di sana, yaitu yang disebut dengan bangsa atau Yabusiyun, ya, atau Filistiniun, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah lama. Jadi mereka itu usia, bangsa Arab itu sudah 6.000 tahun tinggal di situ. Lebih dulu daripada Bani Israel, ya. Teman-teman demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mereka bercita-cita seperti itu. Nah, setelah Palestina itu menjadi Arabi, Islami, ya, dikuasai oleh orang Arab, dikuasai oleh umat Islam, ya, mereka bermimpi kembali untuk menguasai wilayah Baitul Maqdis itu. Dan menurut, ya, sebagian rabi-rabi senior Yahudi, itu kalau cita-cita kembali ke Baitul Maqdis itu berarti tanda kehancuran mereka, ya. Makanya sebagian dari rabi Yahudi senior itu nggak mau ikut gerakan Zionis internasional, ya, karena itu berarti tanda mereka akan hancur, sebagaimana dinubuatkan dalam Taurat, dalam Injil, termasuk juga dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4-8 itu tadi, ya, yang saya bacakan di awal. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hancurnya Urshalim pada tahun 538 sampai akhir abad ke-19 itu, ya, cita-cita mereka untuk kembali ke Baitul Maqdis itu terus dihidupkan. Ada gerakan-gerakan, ada gerakan Mukabiyin dipimpin oleh Rabi Yahudi Matasya, ya, itu tahun 163 sebelum Masehi, ya, 163 sebelum Masehi. Tahun berikutnya 117 Masehi, ya, Rabi Yahudi yaitu Bar Kokhba
memimpin satu gerakan untuk menghimpun Yahudi untuk berkumpul, ya, mendirikan negara mereka di Palestina. Kemudian tahun 361 Masehi, ya, mereka bangsa Yahudi ini menggunakan berbagai cara untuk mendukung, ya, kebijakan Imperator Kaisar Julian, ya, Kaisar Romawi, untuk membangun ulang membangun ulang Haikal Sulaiman. Itu pernah mereka usahakan tahun 361 Masehi, ya, dan memberikan mereka otonomi, ya, kemerdekaan. Nah, si Kaisar Julian ini sudah sempat, ya, memberikan janji, tetapi sebelum terrealisasi dia sudah mati duluan. Nah, sehingga tertunda lagi. Kemudian di abad pertengahan, ya, kan ini abad yang paling muram bagi Yahudi di Eropa. Ketika mereka terdiaspora, kemudian dimusuhi, dibenci oleh orang-orang Kristen di Eropa, ya. Apalagi mereka itu hidup sangat terpencil, ya, mengisolasi diri dalam ghetto dan lain sebagainya. Nah, disinilah mulai di abad ke berapa? Abad ke 7, ya. Kemudian dari abad ke-7 sampai dari abad ke-7 itu dimulai oleh Eliezer Callier. Kemudian abad ke-9, ya, tahun 882 sampai 942 Masehi, itu ada gerakan politik Yahudi oleh Saad Gaon, ya, Gaon. Kemudian Musa Maimonides, ya, Moshe Maimonides, itu Musa bin Maimun, itu di Andalusia Spanyol, ya. Tahun 1135 sampai 1204. Kemudian Ishak Loria, tahun 1534 sampai 1570. Masih ini mereka berupaya untuk menghimpun kekuatan terus, ya. Nah, setelah itu, ya, ketika jatuhnya di masa-masa abad pertengahan itu, mereka mendirikan organisasi-organisasi rahasia di Eropa seperti Kabbalah, Masonis, gerakan Freemason, ya, Kabbalah, Freemason, kemudian Fursanul Ma'bad, yaitu ksatria Templar, ya, kemudian kelompok salib atau salib Mawar, ya, itu mereka dirikan, ya, untuk bekerja mewujudkan keinginan dan kehendak Yahudi ini, ya. Nah, di abad ke-16 berdirilah gerakan David Robin dan Solomon Moloch, ya, itu untuk mendirikan negara di Palestina. Tahun 1566, ya, seorang tokoh Yahudi dari Spanyol, kelahiran Spanyol tapi dia Yahudi, ya, Dom Joseph Nas, ya, sudah meminta kepada Sultan Ottoman, yaitu Sultan Sulaiman, untuk menjual tanah, ya, di Palestina yang terbentang dari Danau Tiberias, ya, sampai Al-Quds dengan harga yang tinggi, ditawar dengan harga yang tinggi, ya, supaya wilayah itu diduduki atau ditinggali oleh orang-orang Yahudi. Tapi Sultan Sulaiman menolak itu secara tegas, ya. Tahun 1604 Masehi, ya, masih di masa kekuasaan Ottoman Turki, ya, itu ada gerakan Mansyah bin Israel, ya. Nah, itu 1604 Masehi. 1626 Masehi ada gerakan Shabanai Levi, ingin mendirikan satu negara Palestina, negara Yahudi di Palestina. Dan pemimpinnya itu Shabanai ini, Levi ini, mengklaim dia adalah Al-Masih Al-Muntazar, sebagai seorang tokoh Mesia, ya. Tahun 1626 itu sama, ya. Lalu berikutnya 1663, ya, bertambahlah penindasan terhadap Yahudi di Jerman, Italia, di Belanda, di Mesir. Oleh sebab itu banyak dari mereka yang lari, ya, ke Palestina. Mereka tinggal di sana diam-diam sebagai orang perorangan, ya, tapi tunduk di bawah kekuasaan atau memberikan loyalitas kepada kekuasaan Turki Utsmani, ya. Nah, setelah revolusi Prancis tahun 1789, ya, kegiatan gerakan Yahudi internasional ini semakin meningkat, ya,
untuk mendirikan negara etnis, negara nasional mereka di Palestina. Ya, sebab dalam satu di buku ini dinyatakan itu revolusi Prancis itu mereka juga yang ikut merancangnya. Ya, sebagaimana ditulis dalam protokol Zionisme. Ya. Nah, oleh sebab itu ya setelah terjadinya revolusi Prancis ya, nah orang-orang Yahudi ini mulai mengendalikan Prancis ya. Sehingga memaksa Napoleon Bonaparte untuk mendekat kepada mereka ya, dan mendukung ide untuk mereka itu kembali ke Palestina ya. Setelah itu tahun 1798 ya, di Perancis itu ada gerakan-gerakan ya untuk menyadarkan para pemimpin Prancis untuk mendukung rencana Yahudi untuk kembali ke negara asalnya, yaitu di Palestina. Ya, termasuk di sini mereka membentuk satu dewan, ya, Dewan Yahudi Internasional, ya, yang tinggal di 14 negara Eropa. Itu mengirimkan utusan semacam parlemen Yahudi dunia. Ini hebat ini mereka ini. Ya, kecil tapi kompak nih, solid. Itali, Swiss, Yahudi Itali, Yahudi Swiss, Yahudi Hongaria, Polonia, Rusia, kemudian Great Britain, Spanyol, negara-negara Wales, ya, Walsh, ke Swedia, Almania, Jerman, Turki, ya, Asia dan Afrika. Nah itu mereka membentuk satu dewan atau parlemen Yahudi Internasional. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sampai kalah ya umat kekuasaan Islam di Perang Dunia Pertama. Nah, itu awal dari kehancuran. Ya, itu mereka menguasai dengan berbagai macam tipu daya, berkolaborasi dengan Inggris, sehingga Perdana Menteri Inggris, ya, Edward Balfour itu memberikan janji kepada Israel, kepada Zionisme untuk mendirikan negara Israel. Janji dari pihak yang tidak memiliki tanah kepada pihak yang tidak berhak atas tanah itu. Jadi aneh. Ini janji apa? Ini janji kosong sebenarnya. Tapi karena didukung oleh kekuatan militer, didukung oleh kekuatan politik, ya, didukung oleh kekuatan finansial, itu semua bisa terrealisir. Dan mereka kompak satu suara. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, itulah pelajaran mereka siapkan betul itu selama beratus-ratus tahun. Dan gerakan ini secara serius sudah dimotori di akhir abad 19, yaitu oleh Theodor Herzl, seorang wartawan yang mendirikan gerakan Zionisme Internasional. Yang tujuannya apa? Ketika di Basel dia mengumpulkan 196 perwakilan Yahudi dari seluruh dunia. Ya, Herzl ini di muktamar Zionis pertama di Basel, Swiss, telah menetapkan apa? Kami kumpul di sini untuk meletakkan, ya, batu pertama, ya, prinsip-prinsip Yahudi yang akan menghimpun seluruh bangsa Yahudi dari seluruh dunia untuk mendirikan negeri Yahudi, ya, yang hilang sejak 20 abad sebelumnya. Jadi mereka merencanakan ini. Jadi mereka negara mereka itu kan hancur ya beberapa kali, terutama tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian 70 Masehi oleh Kaisar Titus. Jadi mereka menunggu 20 abad atau 2 milenium, ya, untuk berhasil mewujudkan ini cita-cita. Subhanallah. Ini ada hal-hal yang bisa kita pelajari, ya, keuletan, kesabaran, kemudian tekad, kemudian kolaborasi mereka, ya. Istilahnya bahasa agama kita adalah istiqomah, memegang prinsip itu walaupun keliru, salah, ya, mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, tapi itu bisa kita jadikan pelajaran, ya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka
ya, banyak melakukan, mendirikan, menggerakkan satu gerakan-gerakan yang sangat berbahaya bagi umat manusia, ya, termasuk dalam bidang ekonomi. Nah itu, bidang ekonomi mereka menguasai finansial, ya, bank-bank, ya, banyak perbankan di Eropa, ya, mereka bikin, karena solidnya mereka itu, mereka bikin sunduk qaumi lil yahud, ya, ini seperti IMF-nya sekarang, ya, IMF itu monetary fund-nya Yahudi, ya, untuk apa? Beli tanah, ya itu. Jadi kita belajar ini siasat membeli tanah di satu negeri itu adalah bentuk penjajahan gaya baru. Hati-hati beli tanah. Makanya kita harus kuasai tanah kita. Kita harus kuasai perairan kita. Jangan sampai kita bilang tanah airku Indonesia, tetapi tanahnya bukan milik kita, airnya bukan milik kita. Ya, ini jangan mengaku-ngaku seperti itu. Kita harus punya setiap inci dari tanah dan air kita. Itu kalau kita ingin apa? Eksis. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, ya, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Nah ini, jadi pentingnya itu, karena mereka itu sengaja khusus menghimpun dana besar untuk apa? Membeli tanah-tanah, ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka lakukan itu semua, mempengaruhi orang-orang kaya di dunia sampai pada tahun, ya, mereka sempat datang, ya, siapa si Theodor Herzl ini tahun 1901 mereka membawa hasil konferensi Zionisme itu ke hadapan Sultan Abdul Hamid II, ya, di Istanbul, ya, minta menawarkan bantuan, ya, bantuan keuangan, ya, dan pendanaan pembangunan di Ottoman Turki, dengan imbalan, ya, mereka bisa mendirikan, bisa beli tanah dan bisa mendirikan negara Yahudi di Palestina. Maka apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Ya, ini ditulis dalam satu buku memoir, ya, Sultan Abdul Hamid. Itu disebutkan apa? Saya nasihati saudara Herzl, jangan sekali-kali berani untuk mengambil langkah-langkah apapun dalam hal ini, soal Palestina. Dan jangan memaksa saya untuk mengubah satu jengkal pun tanah Palestina diberikan kepada Yahudi. Karena tanah Palestina itu laisat milkan syakhsiyan li, bukan milik pribadi saya. Ya, yang bisa saya gunakan semau saya, yang bisa saya perjualbelikan. Tidak. Tapi tanah Palestina adalah milik bangsa-bangsa muslim. Ya, bangsa saya, bangsa Turki, telah berjuang dan berperang untuk mendapatkan tanah ini dan dialiri oleh darah-darah para syuhada. Silahkan bangsa Yahudi, Anda menyimpan uang berjuta-juta, ya, silahkan, ya, kalian simpan itu. Baru kalau kalian berhasil mencabik-cabik, ya, kekuasaan imperium saya, ya, mereka bisa mengambil Palestina itu secara gratis. Mereka tidak akan bisa untuk mengambil sejengkal secuil pun dari tanah imperium saya, kecuali jasad saya ini akan berubah menjadi debu. Ya, nah, selama saya masih hidup, kata Sultan Abdul Hamid II, saya tidak bisa, ya, untuk memberikan persetujuan untuk apa? Untuk membelah, untuk mengoperasi, ya, memberikan satu organ tubuh saya kepada orang lain atau Yahudi itu. Jadi selama beliau hidup tidak pernah Yahudi itu berhasil bernegosiasi untuk mendapatkan, ya, tanah di Palestina. Nah, luar biasa. Ya, sehingga dendam sekali setelah ada jawaban itu. Maka mereka berusaha untuk menurunkan Sultan Abdul Hamid ini, dan itu berhasil pada tahun 1909. Ya, diturunkan paksa, ya, diganti oleh Sultan Boneka yang masih juga adiknya atau, ya, kerabatnya, itu sampai tahun 1924. Jadi semakin mundur, semakin surut kekuasaan Turki Utsmani ini, tinggal namanya saja. Saat itulah Palestina, ya, di bawah cengkeraman Inggris, lalu kemudian berubah
menjadi negara Israel pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bagaimana para ulama kita ketika menafsirkan ayat la tufsidun wa yas'auna fil ardi fasada. Ya, ini kebiasaan, ini surat Al-Maidah ayat 64. Surat Al-Maidah ayat 64 ini menggambarkan karakter Yahudi ini luar biasa. Ya, itu digambarkan bagaimana mereka ini suka berbuat kerusakan, permusuhan sampai hari kiamat, ya. Kemudian menyulut api peperangan, tetapi kemudian Allah selalu menggagalkan upaya mereka. Tidak cukup di situ, wa yas'auna fil ardi fasada, Al-Maidah 64. Mereka berupaya menebarkan kerusakan, menanamkan kerusakan di atas muka bumi ini. Nah, al-haqqu la yumakkinuhum min kulli ahwaihim. Ingat, ini tulis Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ya, dalam tafsir Sya'rawi, ya, khawatir imaniyah, ya, tafsir khawatir imaniyah dari Syekh Sya'rawi ini apa? Ya, kebenaran itu tidak dapat membuat mereka itu mampu untuk melakukan semua kehendaknya, hawa nafsunya. Maka lalu kemudian mereka berbuat kerusakan dengan uslub, dengan cara-cara, metode-metode yang tersembunyi. Siapa yang membaca protokol Zionisme itu akan mendapati pengakuan-pengakuan mereka bahwa merekalah yang membentuk, yang merekayasa teori-teori, ya, mazhab-mazhab pemikiran yang keliru seperti Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme. Itu ya supaya apa? Supaya mazhab-mazhab pemikiran itu menimbulkan kekacauan dan keonaran di tengah bangsa-bangsa selain Yahudi. Ya. Adapun Yahudi sendiri itu mengimunisasi dirinya, ya. Mereka telah memperkuat dirinya itu untuk melawan prinsip-prinsip yang rusak. Jadi mereka sebarkan mazhab pemikiran yang rusak, ya, diekspor kepada bangsa-bangsa selain Yahudi, sementara mereka tetap berpegang teguh kepada konsep pemikiran agamanya. Nah, ini luar biasa. Jadi kita termasuk Islam, masuk Kristen itu dicekoki dengan teori-teori pemikiran filsafatnya Yahudi yang berasal dari Yahudi ini, supaya kita rusak dalam memahami agama kita. Sementara dia telah melakukan imunisasi pemikiran. Ya, dia punya sistem kekebalan. Nah, ini pemikiran yang rusak buat ente aja. Buat kita enggak. Nah, kita sudah punya satu ideologi yang ditanamkan. Nah, itu Yahudi begitu, ya. Hakadha aradut tabyid diddal alam. Mereka menyembunyikan satu gerakan untuk menghancurkan dunia ini dengan apa? Dengan melakukan kerusakan. Contoh, ya, mazhab di sini disebutkan, ya, kapitalisme itu dari Yahudi, komunisme dari Yahudi, ya. Mereka yang mengklaim mereka itulah adalah nabi-nabi setelah Rasulullah SAW, ya. Nabi-nabi yang muncul setelah Rasulullah itu mereka munculkan supaya ada orang-orang yang mengklaim ini ada nabi baru. Ya, ada organisasi-organisasi yang bergerak di bawah tanah seperti Freemason, Rotary, Lions, ya, Lions Club itu semua buatan Yahudi, ya. Nah, itu kerusakan-kerusakan mereka. Ini bisa dibuktikan kata Syekh Sya'rawi itu, ya, baik di negara-negara di Eropa, ya, dengan atas nama kebebasan, kemudian teori eksistensialisme, ya, kemudian Darwinisme, ya. Nah, itu juga semua ini mereka tampilkan. Nah, akan lebih jelas lagi kalau kita membaca di sini, melihat dalam kitab Ma'arij At-Tafakkur wa Daqa'iqut Tadabbur yang ditulis oleh Syekh Hasan Abdurrahman Habannakeh, ya. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Ya. Inilah kebiasaan mereka itu untuk berbuat kerusakan. Ya, mereka berbuat kerusakan. Ya, kalau ada mereka dapatkan cara untuk buat kerusakan, mereka akan optimalkan itu. Nah, al-fasad itu misalnya
yang dilakukan oleh orang Yahudi apa? Menyebarkan ya kekufuran dan ateisme. Menyebarkan mazhab-mazhab pemikiran yang anti agama. Ya. Menyebarkan paganisme. Menyebarkan perbuatan-perbuatan buruk. Ya, mendirikan organisasi, lembaga-lembaga keuangan riba secara internasional. Ya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat minum khamar. Ya, mereka mendirikan pabrik-pabrik pembuatan khamar. Ya, mereka memaksa dan mengkampanyekan supaya perempuan itu melepaskan hijabnya. Ya, mendirikan tempat-tempat perjudian. Ya, kemudian mengajak untuk apa? Untuk menghalalkan ya perbuatan ya seksual. Ya, baik itu antar lawan jenis yang bukan mahramnya maupun dengan sesama jenis. Ya, mereka juga mendirikan organisasi-organisasi yang terbuka maupun yang rahasia untuk menghancurkan agama. Ya, dan mendirikan sistem-sistem yang anti syariat Allah. Seperti apa? Marxisme, komunisme, sosialisme, Freemason, ya, kemudian Faudawiyah, Chauvinisme dan lain sebagainya. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, nah ini kerusakan-kerusakan itu banyak. Ya, jadi teman-teman dirahmati Allah, itulah sejarah. Ya, yang tidak boleh terulang, harus jadi pelajaran bagi kita semua, baik yang termaktub di dalam surah Al-Maidah, maktub dalam surah Bani Israel, surat Al-Isra ini harus jadi pelajaran bagi kita. Ya, persoalan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini adalah persoalan yang pasti. Ya, penjajahan atas Masjidil Aqsa itu sudah terjadi dan seperti yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, mereka berbuat kerusakan. Dan pembebasan Masjidil Aqsa itu juga sangat terang benderang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagaimana terangnya matahari dan lampu yang kita gunakan sehari-hari. Maka sudah jelas roadmap-nya, peta jalannya. Tinggal kita melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian berseri tentang bangkit dan jatuhnya Israel ini ya menambah kuat keimanan kita kepada Al-Quranul Karim, menambah wawasan kita dan meningkatkan tekad kita untuk memperbaiki kualitas agama kita, kualitas ubudiyah kita, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri kita menjadi apa? Ibadan lana uli ba'sin syadid. Hamba-hamba yang memiliki kekuatan dahsyat untuk menghadapi dan menggagalkan makar-makar Yahudi. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala kesabaran teman-teman semua yang menyaksikan siaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat.